Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami MSC Baswara 2021. Pada kesempatan kali ini, tutor sebaya akan menjelaskan materi pengantar teori bilangan, di mana videonya akan terbagi menjadi dua. Untuk video yang pertama, kita akan menjelaskan materi induksi matematika dan keterbagian. So, ditonton sampai akhir ya. Induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode deduktif yang dapat diterima untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dalam matematika. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua bilangan asli dan himpunan bagiannya. Ada dua langkah dalam pembuktian menggunakan induksi matematika. Langkah yang pertama, ditunjukkan P1 benar. Langkah yang kedua, diasumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K lebih dari 1. Kemudian, dengan menggunakan kebenaran PK tersebut, ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Contoh, buktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat selalu berlaku untuk setiap bilangan asli n. Penyelesaiannya, misalkan Pn 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat. Maka, langkah 1 akan dibuktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan 1. Sehingga, P1 2 kali 1 min 1 sama dengan 1 kuadrat. P1 1 sama dengan 1. Jelas bahwa P1 benar. Langkah yang kedua, asumsikan rumus benar untuk n sama dengan k. PK 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2k min 1 sama dengan k kuadrat adalah benar. Akan dibuktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan k plus 1. Tambahkan kedua ruas dengan suku k plus 1. Sehingga 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2k min 1 plus 2 dikali k plus 1 min 1 sama dengan k kuadrat plus 2 dikali k plus 1 diperoleh k plus 1 kuadrat. Ingat, karena n sama dengan k plus 1, maka k plus 1 kuadrat sama dengan n kuadrat. Sehingga, berdasarkan induksi matematika, dapat disimpulkan bahwa Pn 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat selalu berlaku untuk setiap bilangan asli n. Ya, untuk selanjutnya, setelah materi induksi matematika, kita memasuki materi keterbagian. Keterbagian bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B, itu ditulis A garis B itu garis tegak gitu, apabila terdapat suatu bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Jadi maksudnya kalau ada simbol A garis B itu dibacanya A membagi habis bilangan bulat B. Kalau misal ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Terus kalau misal jika A tidak membagi habis B, maka ditulis A garis itu ada stripnya B, artinya A tidak membagi habis B. Terus penyebutan A garis B itu ada penyebutan yang lain selain tadi A membagi habis B, antara lain A faktor dari B, A pembagi B, sama B kelipatan A. Ini biar gampang, ada contoh 3
habis membagi 12. Bilangan bulat 3 membagi habis bilangan bulat 12. Kenapa? Karena terdapat bilangan bulat K yaitu 7, sehingga 21 sama dengan 7 kali 3. Udah pada tahu kan maksudnya dari membagi habis suatu bilangan itu. Maksudnya tidak ada sisa. Jadi 12 dibagi 3 kan 7. Nah, itu nggak ada sisanya kan. Lalu ada contoh yang tidak membagi habis. Ada 5 tidak membagi habis B. Karena tidak ada bilangan bulat K, sehingga 12 sama dengan K kali 5. Ingat, syarat di sini bilangan bulat, jadi tidak bisa bilangan rasional, bilangan perperan itu nggak boleh. Jadi bilangan bulat udah pada tahu lah. Nah, berikutnya ada teorema dari keterbagian. Yang pertama ada teorema jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Ini ingat, A, B, C-nya ada pada bilangan bulat. Buktinya gimana? Buktinya, nih kan diketahui A membagi habis B dan B membagi habis C. Karena A membagi habis B dan B membagi habis C, maka terdapat bilangan bulat. Nih, misalkan M dan N, sehingga B sama dengan M kali A dan C sama dengan N kali B. Ini kalau di definisi awal tuh bilangan bulatnya dimisalkan K. Nah, di pembuktian ini terserah kita bisa memisalkan memakai huruf apa. Nah, di sini memisalkannya M dan N. Lalu dengan mensubstitusikan B sama dengan MA ke dalam C sama dengan NB, diperoleh C sama dengan N, B-nya disubstitusikan jadi MA sama dengan NMA, sifat asosiatif pada perkalian, jadi tidak mempengaruhi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bilangan bulat MN. Nah, di atas kan diketahui M dan N bilangan bulat, sehingga berlaku C sama dengan MNA. MN-nya di tanda kurung, maksudnya kayak sebagai tanda itu tuh bilangan bulat, terdapat bilangan bulat. Jadi dapat disimpulkan bahwa A membagi habis C dengan bilangan bulatnya itu MN. Oke. Selanjutnya ada teorema yang kedua. Jika A membagi habis B dan A membagi habis B plus C, maka A membagi habis C. Ingat, A, B, dan C-nya ini di bilangan bulat. Buktinya gimana? Bukti diketahui A membagi habis B dan A membagi habis B plus C. Berarti ada bilangan bulat M dan N. Ingat, permisalannya ini boleh memakai huruf apa aja. Terdapat bilangan bulat M dan N sehingga B sama dengan M kali A. Ini dari A membagi habis B. Jadi kan terdapat suatu bilangan bulat M sehingga B sama dengan M kali A. Dan B plus C sama dengan N kali A. Ini B plus C sama dengan N kali A dari A membagi habis B plus C yang diketahui di sana. Sehingga ada bilangan bulat N, sehingga B plus C sama dengan N kali A. Lalu dengan mensubstitusikan B sama dengan MA ke dalam B plus C sama dengan NA, ini diperoleh MA plus C sama dengan NA. Ini MA di sini disubstitusikan oleh B. Sehingga C sama dengan NA min MA pindah ruas, lalu C sama dengan N min M kali A menggunakan sifat distributif. Lalu perlu diingat bahwa NM adalah bilangan bulat, sehingga N min M juga bilangan bulat itu sendiri.
Karena terdapat bilangan bulat n min m sehingga C sama dengan n min m kali A, maka A membagi habis C. Itu saja pembahasan dari materi induksi dan keterbagian. Semoga teman-teman dapat paham. Kalaupun masih kurang paham, dapat ditonton kembali videonya. Demikian video tutor sebaya MSc materi induksi dan keterbagian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.